Shalom saudaraku, salam sejahtera bagimu. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang menuntun kehidupan kami, terima kasih untuk firman yang akan nyata di tengah-tengah kami. Sebelum kami mendengarkannya, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sebesar ini? Saudara terkasih, ketika kita mendapatkan posisi atau tugas tertentu, pastilah kita mencari cara terbaik untuk memenuhinya. Jika kamu adalah orang yang bertanggung jawab, pasti ada kekhawatiran tidak mampu untuk menjalankannya. Sehingga dengan kekhawatiran ini, kamu akan berusaha, belajar, dan mau bekerja sama dengan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan itu. Kekhawatiran yang sama juga terjadi kepada Salomo ketika ia dilantik menjadi raja. Ia memahami bahwa kemampuan dan pengalamannya sangat terbatas, sementara kerajaan yang dipimpinnya sangat luas dan rakyat yang ia pimpin sangat banyak. Dalam keadaan yang serba terbatas, ia mau mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Ia bermohon kepada Tuhan agar ia dilengkapi dengan hikmat yang dapat menolongnya untuk membuat keputusan. Saudaraku, ada banyak tanggung jawab yang pasti dipercayakan Tuhan dan lingkungan kita kepada kita. Entah itu dari gereja, kantor, tempat kerja kita, parsahutahun, arisan, atau lain sebagainya. Janganlah membuat rencana dan keputusan dengan bersandar kepada kemampuan kita. Dan jangan pula mengandalkan manusia secara berlebih-lebihan. Mintalah Tuhan menolongmu dalam setiap keputusan yang harus kamu tetapkan. Mintalah Dia untuk campur tangan dalam setiap pekerjaan yang harus kamu lakukan. Mungkin bisa saja Tuhan memberikan petunjuk melalui orang-orang di sekitarmu, tetapi tetaplah melangkah bersama Kristus agar kamu tetap waspada. Sebab banyak ucapan-ucapan sesama yang menyelinap melalui orang-orang terdekat untuk membuat kita terjatuh. Tampaknya saja dia memberikan nasihat, memberikan petunjuk, tetapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan menghasut kita untuk jatuh ke dalam jurang dosa. Setiap hari hidup kita juga dituntut untuk membuat keputusan, dan setiap keputusan selalu memiliki efek selanjutnya. Oleh karena itu, dalam keterbatasan kita, mintalah Tuhan yang tidak terbatas untuk memberikan hati yang paham akan segala keadaan yang terjadi di sekitarmu, agar ketika keadaan senang, kita tidak menjadi lupa diri, dan ketika keadaan yang menyedihkan, kita tidak menjadi putus asa. Tuhan menolongmu, Tuhan memberi hikmat, dan Tuhan menuntunmu dalam setiap pekerjaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa sumber hikmat, sumber daripada pertimbangan hati yang paham adalah daripada-Mu datangnya. Anugerahkanlah itu bagi kami Bapa, setiap orang yang saat ini mendengarkan firman ini, biarlah kiranya dipenuhi dengan iringan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan juga hikmat yang daripada Tuhan, agar Tuhan kiranya menolong kami dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Bahkan biarlah pekerjaan itu Bapa, keputusan dalam kehidupan kami, boleh kami ambil dalam
meminta petunjuk kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.